pagi. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini di sini saya akan mengulas tentang jalur daripada sekring Vario 150 kels. Ini saya mulai dari aki dulu ya. Ini aki adalah sumber utama. Ini di sini ada kabel merah. Ini kabel merah. Kabel merah ini adalah standby daripada aki. Ini di sini mendapat gini ya, ini relay seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini seperti ini. Nah, ini saat motor dalam keadaan diam, pun ini akan hidup. Yang bagian sebelah kiri pojok sini, sebelah pojok ini akan hidup walaupun kontak itu on ataupun off, ini selalu hidup. Ini terus di sini ada kabel juga warna kuning, merah laras kuning yang besar ini adalah kabel merah laras kuning. Ini adalah kabel pengisian. Ini didapat dari kabel yang sini. Ini kabel pengisian adalah merah laras kuning. Ini kabel yang dari kiprok. Ini adalah dari kiprok ya, yang kiprok daripada ACG ini. Seperti ini kiproknya menyatu dengan ECU. Terus dari kabel ini misalkan ini dikontak on, dan ini adalah kabel yang masa ini masa yang kuning adalah masa daripada ECU untuk mengaktifkan daripada relay kaki 5 ini sini. Kontak di on, ceklek, di sini langsung hidup, dan ini terhubung ke sini. Terhubung di sini. Ini saat jalan, ini adalah yang berjalan adalah kabel yang hitam, yang merah laras kuning. Ini adalah kabel dari pengisian. Ini. Setelah itu ini juga akan terhubung semua bila sudah dikontak semua motor jalan. Ini antara yang tengah sama yang pinggir ini, yang pinggir sini sebelah kanan ini akan terhubung. Dan ada terhubung di situ ada kabel yang merah, yang bukan merah, hitam laras putih. Ini adalah suplai daripada kontak. Ini menuju ke kontak ini di sini. Ini ada kabel hitam laras putih, ini menuju kontak. Ini. Nah, sini ya. Ini ada keluaran daripada kontak, sedangkan ini adalah yang merah, ini adalah kabel standby. Yang ini yang hitam ini juga keluaran daripada kontak, tapi menuju ke relay, menuju ke box sekring yang hitam. Sedangkan yang merah ini adalah kabel daripada relay sekring daripada 10 ampere. Nah, saya akan menjelaskan bahwa kabel ini, yang kabel sekring bukan kabel sekring yang sebelah kiri ini, di sini ada tiga sekring. Yang sebelah kiri dalam ini adalah sekring 25 ampere ini. Yang sebelahnya ini adalah sekring 10 ampere. Di sini bila ini di sini motor itu keadaan diam ataupun tidak hidup, ini sekring yang sini adalah standby. Standby itu maksudnya selalu ada strupnya ini, tapi setelah dikontak ini yang sekring 10 ampere sebelah kanannya ini akan hidup. Bila ini tidak hidup, bila ini sekring yang 10 ampere sebelah kanan ini tidak hidup,
itu kemungkinan masalah itu ada pada jalur kabel yang warna hijau. Ini putus ataupun short di tengah. Dan ini untuk mengaktifkan daripada relay kaki 4. Ini adalah masa ECU yang diperoleh dari ECU menuju ke relay kaki 4. Ini untuk mengaktifkan sekring daripada 10 ampere yang sebelah kanan. Sebenarnya nanti sekring relay kaki 4 ini, relay kaki 4 ini adalah sebagai kontak kedua. Ini sebagai penghubung kedua, kontak kedua. Dan ini untuk sekring yang relay kaki 5 ini, relay kaki 5 di sini kan ada 5 pin ini ya. Ini adalah 12 volt di sini. Ini yang sini, nah, ini masuknya ke sini. Ini 12 volt setelah dikontak. Ini 12 volt setelah dikontak baru terhubung antara ini sama ini. Ini ya. Kalau motor sudah jalan, di kontak on ini sama ini terhubung. Di kontak on ini sama ini terhubung. Motor saat jalan ini sama ini yang terhubung. Gitu. Soalnya ini yang tengah ini adalah sebagai yang pinggir ini adalah sebagai pengisian saat motor jalan. Ini motor kalau jalan yang terhubung adalah ini sama ini, ya. Ini sama ini jalan, ini juga terhubung, tiga-tiganya ini terhubung. Ini terhubungnya ini karena adanya masa dari relay kaki 5 ini yang warna kuning. Ini. Yang warna kuning ini adalah masa daripada relay kaki 5 yang berhubungan dengan masuk ke ECU, yang warna kuning ini masuk ke ECU. Ini misalkan motor sudah di on tapi tidak hidup, kemungkinan di on dan di sini adalah semua sudah nyala. Bila ini motor tidak hidup, kemungkinan ini satu adalah switch daripada standar samping ataupun switch daripada rem itu error di sini. Ini adalah switch daripada yang dapat dari relay juga dari standar ya switch tapi diolah di ECM. Nah, setelah itu di sini ada kabel warna putih, hitam leres putih. Hitam leres putih ini adalah keluaran daripada kontak ini. Keluaran daripada kontak menuju ke injektor, menuju ke coil, menuju ke ISCV dan menuju ke sensor speed. Jadi di sini masuk ke area ECU, di sini diolah. Dari kontak masuk ke sini baru masuk ke ECU. Dari kontak masuk ke box sekring baru diolah menuju ke ECU dan disebarkan luaskan melalui jalur kelistrikannya. Jadi itu ya, ini untuk lain-lain, untuk firing yang lainnya ini akan saya bahas nanti juga, soalnya panjang sekali kalau harus mengurus daripada kabel-kabel yang banyak sekali. Ini di sini ada 32 kabel, ini jalurnya kemana saja juga nanti akan saya videokan, soalnya perlu proses yang panjang juga ini. Ini harus hafal semua kabel-kabel ini, jalurnya kemana. Nah, ini saya kira itu saja untuk jalur daripada sekring, larinya kemana saja dan apa fungsinya serta seperti apa kerjanya. Ya, ini sudah seperti itu untuk jalur pada box daripada sekring. Ini banyak sekali kabel di sini ya. Saya kira itu sudah jelas ya tadi ya. Ini ada kabel merah, ini adalah standby. Ini yang kabel merah kuning ini adalah kabel dari pengisian. Ini adalah masa daripada relay kaki 4. Ini relay kaki 4 yang dapat dari ECU. Ini juga yang kuning adalah masa dari relay kaki 5.
Ini sebagai penggerak daripada relay K5. Dan ini juga ada kabel merah leres putih. Ini adalah kabel standby dari aki yang menuju ke semua kelistrikan. Ini di sini. Ini ada kabel hijau leres hitam, ini juga menuju ke SCU. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya videokan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.